beli rumah gede, emang kita bakal ngeguling-guling di setiap bagian rumahnya gitu. Besok di kamar yang ini, besok lagi di kamar itu. Enggak, tetap aja satu kali. Istilah terdengar jelas umurnya? Terdengar jelas suaranya? Jelas ya, izin dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di sini bersilaturahim sama-sama mengingat Allah di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Insyaallah semoga jadi wasilah kita kumpul dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Apa kabar orang baik? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Tati Suranto, nggih. Suronto, pakainya O ya. Insya Allah, semoga selalu sehat, dijaga dan dimuliakan Allah. Juga bunda-bunda yang telah hadir, semoga Allah anugerahkan keturunan yang solih-solihah, ahli ilmu, ahli Al-Quran. Allah anugerahkan pahala jariah yang luar biasa ya. Ini lucu di kertasnya tulisannya Majelis Salimnya At-Taqwa-nya tapi pakai G, At-Taqwa. Insya Allah ya. Tipo kali ya. Nggak apa ya. Kayak insya Allah. Berarti ini baru pertama ketemu semua. Ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Sebagian udah ya. Nggak bosan? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi tadi diminta cerita 5 menit tentang ini latar belakang. Nggak akan cukup sih 5 menit mah. Tapi ya gitu aja lah, nggak ada hebat-hebatnya, aslinya mah ditolong Allah aja. Terlahir di keluarga Tionghoa tahun 91. Seumuran nggak 91? Enggak ya, seumuran anak ya. 91 oh gitu. 91 di kota Bogor, jadi TK sampai SMA nya pun di Bogor. Sekolahnya memang sekolah Katolik waktu itu. Udah gitu nenek, terutama saya lama tinggal sama nenek, keluarga besar terutama dari ayah Buddha backgroundnya. Terus sempat bekerja, berusaha nyari duitnya itu yang di Thailand itu ya, selama 3 tahun 1 bulan 10 hari. Seperti yang sudah banyak disampaikan di podcast. Lalu pulang dari sana 15 Maret 2017. Allah aja yang nolong ya, karena ya renungannya sederhana. Saya sambil tanya ya, ini dalam bentuk survei. 1, apakah kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Terus dari lahir sampai sekarang, jawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Terus kok masih gampang ngambek? Kan yang dikejar keinginan diri sendiri. Kadang orang baru kesel, kenapa sih harus semuanya serba keinginan kamu gitu. Aku kan juga punya kehendak. Ya udahlah, urusin diri sendiri aja. Selama ini udah ngejar keinginan diri masih gampang ngambek juga. Padahal selama ini ngejar keinginan diri ada yang udah tercapai juga. Pengen kaya beneran kaya, pengen viral akhirnya beneran viral,
pengen naik jabatan, akhirnya Allah naikkan jabatannya. Tapi ya terbukti ya, ternyata tercapainya itu semua pun kita nggak langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun ya. Jadi memang ya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Jadi mulai sekarang ngejarnya yang Allah suka aja. Kenapa gampang menderita tadi ya? Karena standar bahagianya kita diletakkan pada yang kita suka. Saya mah baru bahagia tuh nanti kalau gajinya udah segede gitu, kalau rumahnya sudah sebesar itu, kalau sudah viral, sudah centang biru, ya gitu-gitu. Nah, padahal nggak menjamin, ya. Makanya nanti sekaligus nyambung ke tema tentang istidraj, dan juga tadi disampaikan itu suratnya di surat ke-6, surat Al-An'am, dari total 165 ayat. Nah, yang dibacakan di ayat ke-44-nya. Tadi juga bahkan dibacakan terjemahannya, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Bahwa, silakan kalau ada yang mau sambil lihat lagi ya. Surat ke-6 Al-An'am ayat 44 ya. Surat ke-6 Al-An'am nama suratnya. Kalau pengen cepat nulisnya 6.244. Nah, nanti tinggal carinya di Al-Quran gampang. Surat ke-6 ayat 44. Ya. Nah, di situ tadi disebutkan bahwa dibukakan abwaaba, pintu-pintu kesenangan. Ya. Yang juga mereka sukai, sampai nanti ketika sudah terlena barulah tiba-tiba ya. Di situ disebutkan dengan tiba-tiba. Jadi dikasih dulu yang disukain sama kita nih, baru nanti datang sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya definisi yang kita sukanya, definisi nikmat, definisi bahagianya, nah itu yang mesti kita lurusin dulu ya. Karena kalau definisi nikmatnya masih berupa apapun yang kita suka, keinginan kita yang dikabul, kan pertanyaannya satu, kata siapa yang kita suka itu baik buat kita, ya. Nggak cuman karena kita sudah besar, sudah lulus kuliah, sudah ngaji, sudah berilmu, tapi kadang bisa jadi kita yang masih kayak anak kecil di hadapan Allah. Anak kecil itu kan doyannya makan permen, coklat. Meskipun udah sakit gigi, mereka bisa masih minta permen loh. Giginya udah sakit gara-gara makan permen atau coklat kebanyakan. Yang diminta ke ibunya, bisa minta permen lagi. Ya. Akhirnya nggak dikasih sama si ibunya, ngambek si anak deh. Mama pelit beli gelang. Ya. Permen murah nggak bisa dari PAUD. Nah. Ya kan masih kecil ya, masih di PAUD. Ya. Udah gitu kelihatan sama tetangganya tanya, ibu kok permen doang nggak dibeliin ke anaknya, ibu benci ya sama anaknya. Nah, ibu nggak beliin permen ke si anak karena benci atau karena sayang? Sayang, ya. Nah, kadang kita kayak gitu juga tuh ke Allah. Ya Allah, harusnya jodoh saya tuh si itu. Harusnya saya keterima di perusahaan itu. Saya sudah sudah nyogok. Harusnya saya keterima di sekolahan itu. Udah beli kursi, udah beli kata siapa ya, beli kursi mah di toko itu banyak ya, kursi plastik 50 ribuan dapat ya. Kalau diminta harus beli kursi bu, kalau saya bawa kursi sendiri boleh, nah, gituin aja ya. Asli lah, yang penting anak lebih penting anak jadi pinter atau jadi soleh? Anak jadi orang kaya atau jadi soleh? Anak punya jabatan atau jadi soleh? Insya Allah ya, itu yang lebih penting. Bu, boleh di situ masih lega tuh, nggak apa-apa, sok lewat dulu. Ada pintu lagi ya situ ya? Iya boleh. Itu lewat sini nggak apa-apa. Yang penting nyaman dulu. Maju ya, asal jangan sampai di pangku. Silakan ya. Itu masih lega di belakangnya. Ya. Jadi gitu ya, jangan sampai kita yang kayak anak-anak ke Allahnya. Ya Allah, yang saya pengen ini, enggak, kata siapa. Berkali-kali yang kita rasakan gak enak itu ternyata malah jadi pertolongan.
Banyak kejadian-kejadian izin ya, kayak misalkan waktu itu kacamatanya Teh Yunda ininya patah nih, tatakan hidungnya. Apa sih itu? Jadi kalau ini patah kan jadi yang suka ada bulat-bulat dua nih. Terus kalau patah kan tajam besinya. Ya udah, tapi pengen pengen ngebeliin, tapi nggak ada waktunya karena waktu itu mendarat dari mana ya, dari Jambi seingat saya. Lalu langsung lanjut mendaratnya malam, dijemput sama orang Bekasi, setengah 9-nya langsung kajian di Bekasi sampai jam 10 udah dijemput orang Majalaya Bandung, bukan Bandung kotanya, nyampe Majalaya jam 3 paginya, ada kajian di Bandung, terus harus ke Garut, tapi ke Bandung lagi, besoknya kudu ke Jakarta. Oh, nggak sempet lah ya dengan udah kayak gitu. Udah gitu, udah sama kacamata yang nggak enak, mau beliin nggak bisa, malah hilang, tambah sempurna ya. Kacamatanya hilang, dicari-cari kemana nggak ada. Tahu-tahu di WA sama yang ngejemput ke Bekasi kemarin. Kok kacamatanya Teh Yunda ketinggalan? Ininya patah ya, dan ini juga sudah saya benerin, tinggal dipaketin kemana. Jadi kata Allahnya teh mungkin, oh pengen benerin kacamata, tapi nggak ada waktunya ya. Terus gimana? Tenang, diaturin, hilang deh. Ternyata ada jalan seperti itu. Waktu itu juga pernah, Teh Yunda waktu itu ulang tahun, pengen beliin laptop, udah nyediain budget. Jauh ini mah sebelum zaman viral-viralan ya. Udah nyampe sana, yang diinginkan harganya nggak sesuai budget, kemahalan. Kata si A-nya, udah yang ini aja, ini juga nggak kalah, silakan. Harganya lebih murah tapi nggak kalah kualitasnya. Begitu nyampe di rumah, ternyata lemot tuh. Ngetiknya sekarang munculnya entah kapan. Susah, udah dipencet munculnya lama banget gitu ya. Akhirnya ya udah gimana, di WA katanya bawa lagi aja. Pas dibawa lagi besoknya, wah hujan-hujanan, ternyata tengah jalan hujan. Berteduh di pinggir jalan, pohonnya tipis, jas hujan dibuka cuman ada satu, jadi saya pakai bawahnya, Teh Yunda pakai atasnya, setengah-setengah. Nyampe, namanya Bogor ya, kota hujan, motoran nyampe setengah basah, saya setengah basah atasnya, Teh Yunda setengah basah bawahnya. Bahwa dites beneran lemot, karena dianya ngerasa nggak enak. Ya udah deh, kemarin pengen yang ini ya udah bawa aja yang ini, nggak usah nambah biaya. Jadi mungkin kata Allahnya, oh pengen yang laptop yang bagus itu, tapi budgetnya nggak cukup ya, tenang, diaturin gimana caranya. Caranya ternyata bawa pulang dulu yang lemot, kesel-kesel dulu di rumah, kehujanan dulu, baru dapat laptop bagus dengan harga murah. Gitu caranya ya. Selesai di kebaikan. Ramadannya, dengan kemarin teh Ramadan bakbek ya, jadwal puasa tiap subuh kan di Net TV, di acara sahuran di tempatnya Arafi. Terus biasanya jadwal kajian itu jam 9 sampai menjelang zuhur, terus habis zuhur sampai menjelang asar, asar sampai buka puasa. Beres menjelang buka puasa, saya kajiannya itu banyak tanya jawabnya, jadi agak ngaret, kendor. Begitu nyampe tempat makan, ternyata penuh waiting list, masih berapa belas orang lagi ya. Udah kesel tuh Teh Yunda juga, kan jadi telat ini, gimana jadinya. Ya udah deh, tunggu aja, udah nama kita udah didaftarin, nanti beres dari situ sambil nungguin kita sholat, jajan dulu, ganjel yang lain. Jadi gitu akhirnya beres sholat semua udah segala macem, udah gitu mau masuk ke tempat makannya, sambil nunggu ternyata ketemu sama ya qadarullah ada jamaah yang biasa ikut kajian juga. Udah gitu diajak makan bareng meskipun terpisah mejanya. Tahu-tahu pas pengen pulang bayar, oh sudah dibayari oleh ibu yang tadi. Oh gitu ya. Hikmahnya satu, kalau langsung makan pasti maghribnya telat. Allah nggak pengen maghribnya telat, dibikin penuh dulu, jadi maghribnya aman. Dua, ya walaupun nggak ngarep ya, kata Allah, udah tenang, makannya biar gratis aja. Ya udah dibikin telat, coba makannya duluan, nggak ketemu sama si ibu itu, ya.
Sekarang silakan, akhirnya sholatnya tepat waktu, makan juga dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Udah weh, udah. Ibunya juga soleha, alhamdulillah, baik. Ya udah. Nggak ada yang rugi dah. Kapan sih masih rugi? Kalau kita ngukurnya pakai bahagianya kita terus, ya. Padahal nggak ada yang tahu. Ya. Temannya ayah saya, pandemi kemarin, pandemi musibah bukan bu? Masalah bukan pandemi. Sepakat pandemi itu masalah ya. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Namanya usaha bangkrut memang harus ada usaha yang digerus oleh zaman ya. Dulu kan kamera pakai yang ada lensa negatifnya tuh, klisenya. Sekarang mana ada yang pakai? Karena setiap handphone udah ada kamera. Jadi pasti digerus zaman. Bangkrut itu contohnya ya. Udah gitu, udah mah bangkrut, semua asetnya dijualin, sisa tinggal 100 jutaan. Besoknya pandemi nggak lama teh, lockdown, PSBB. Kan masalah bertambah-tambah ya. Karena tadi kita sudah sepakat pandemi itu masalah. Tapi ya punya pemikiran bagus. Orang makin sulit, namanya sulit kan perlu kebutuhan. Pasti ada kebutuhan yang kalau saya sediain bisa selesai nih. Di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka beliau dorong sisa semua modalnya tadi yang 100 didorong, dan gak nyampe 1 tahun pandemi, dia jadi dorong modalnya jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Maka duit 100 jutanya jadi 800 juta ya. Coba ya. Tenang weh. Kok ada tuh yang hidupnya tambah pahit, dia tambah lapar, uangnya berkurang. Kalau dari sudut pandang akhiratnya mah tambah dekat ke surganya Allah. Pahitan. Izin ya. Termasuk wanita yang diselingkuhi oleh suaminya ya. Pahit, iya pahit, manusiawi, manusia punya perasaan ya. Tapi maha baiknya Allah, kabar baiknya adalah Ia adalah zat yang maha adil. Yang bisa jadi kalau gara-gara diselingkuhinya dia tambah dekat sama Allah, tambah takwa, tambah tawadu, tambah banyak ibadahnya, tambah banyak baca Qur'annya, tambah banyak tahajudnya. Bisa jadi yang diselingkuhi ini lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Ya, memang awalnya dari kepahitan. Tapi coba lihat, 4 wanita paling mulia di surganya Allah, Ibunda Khadijah, Fatimah Zahra, Ibunda Maryam, terus istrinya Firaun, Asiyah. Emang 4-4-nya dapat surga dengan kenikmatan hidup? Enggak, lebih banyak masalahnya. Maryam nggak ada suaminya, tahu-tahu hamil. Asia suaminya ngadepin Firaun. Ya kan nggak ada yang lebih parah dari Firaun. Kalau ada ibu-ibu berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong. Ya, kalau suami lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya, iya dong, karena udah paling parah. Ya, Fatimah Zahra, anak dari wanita paling mulia sepanjang sejarah manusia, anaknya Rasul. Ya, anaknya Kades aja bisa belagu bu, bisa tengil. Ini anaknya manusia paling mulia enggak petantang petenteng. Dinikahin pun mas kawinnya baju besi. Mau dipakai kemana baju besi? Ya. Tuh, Ibunda Khadijah dari saudagar wanita terkaya sampai habis-habisan. Ya. Tapi akhirnya itu semua kalau jadi surganya Allah, bismillah. Ya. Tapi kalau kita misalnya ngukurnya bahagia itu dari itu semua, kayak tadi diselingkuhin, ya udah, bisa jadi gara-gara itu jadi tambah dekat kepada Allah dan tambah dekat ke surganya Allah. Ya, meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga bu. Selingkuh dong biar saya dapat, nggak usah ya. Ya syukuri, weh. Ya, iya, nggak usah disuruh udah pengen, jangan ya, Insya Allah. Maka udahlah, ngukurnya pakai apa yang Allah suka ya. Nah sederhana gini ya. Ada orang yang suka mengkoleksi sesuatu. Kadang misalkan ada kawan tuh ngoleksinya koleksi buku komik. Tahu buku komik ya, yang ada gambarnya buat dibaca anak-anak ya. Nah, itu dia demi komik, kalau udah namanya kolektor ya, hobi, harga berapa dijabanin, harus belinya sejauh apapun, pesen tiket ke luar negeri dia jabanin. Tapi ketika akhirnya hilang satu aja komiknya, nangis bu, ngejerit-jerit, guling-guling kayak tempura ya. Tapi giliran yang nggak ngoleksi buku komik, dia punya warisan komik dari pamannya beberapa ruangan, hilang satu lemari, bodo amat, biasa aja, ya.
Jadi kan berarti yang ngebedain apa? Kejadiannya sama tapi hasilnya beda. Lihat aja yang mendominasi hatinya apa. Ilah di hatinya itu apa? Ya. Kalau memang di hatinya masih belum Allah, berat mau diapain juga. Karena selagi judulnya bukan urusan dengan Allah, pasti masih ada ruginya. Apa? Ngarep disukain orang. Bisa satu dunia suka? Nggak mungkin. Ngarep dibalas budii oleh orang, dibaikin sama orang. Bisa menjamin orang harus baik sama kita? Nggak bisa. Apa pengen kaya? Apakah jadi kaya itu tergantung dari kerasnya kerja? Kalau misalkan kerja yang paling keras adalah yang paling kaya, harusnya tukang batu yang paling kaya. Ya. Tapi yang tidur-tiduran nggak jelas, tahu-tahu dapat warisan, ada aja. Namanya kata Allah jadi kaya weh. Sambil ngantuk rapat katanya. Oh berarti kaya nggak bagus? Bagus, apalagi kalau kayanya dipakai untuk ketaatan, bangun masjid, ya, berangkatin orang tua haji. Oh jelas kebaikan. Amin. Mudah-mudahan tambah kaya semuanya. Tapi yang penting untuk jadi kebaikan, ya. Jadi, nah itu dia apa yang kejar mendominasi hatinya, ya. Karena tidak mungkin semua hal terjadi sesuai keinginan kita. Satu-satunya urusan yang tidak akan merugikan kita ya urusan sama Allah aja. Karena Allah mah nggak berkebutuhan apa-apa. Satu dunia soleh semua, Allah nggak dapat komisi, gitu. Satu dunia maksiat semua, Allah nggak rugi. Yang rugi siapa? Pelaku kemaksiatannya, ya. Apa? Satu dunia kami tidak percaya Allah itu Tuhan. Terus Allahnya resign gitu jadi Tuhan. Mau di demo rame-rame gitu, turunkan Allah dari ketuhanan. Nggak bisa, mau gimana ya? Karena tidak berkebutuhan, ya. Terus kita yang butuh tapi tidak mau mendekat kepada sang pemberi kebutuhan, aneh juga, ya. Kayak kalau kita perlu duit nih, kudu minjem ke si ibu, dateng, Bu ada keperluan mau minjem duit, tapi kitanya nggak yakin. Sama aja kayak Bu mau minjem duit, tapi kalau ngelihat muka ibu kok saya iba ya, ibu kayak nggak punya duit gitu Bu buat nolongin saya Bu. Ibu kok mukanya bisa melas gitu sih Bu? Saya nggak yakin ibu bisa minjemin saya uang Bu. Ibu punya duit gak sih Bu aslinya Bu? Saya jadi ragu minjem ke ibu. Nah, kira-kira dipinjemin atau diusir? Usir ya. Nah kadang kita kayak gitu kali, kayak gitu kita ya ke Allah ya. Enggak kok, saya tetap berdoa minta. Tapi mintanya belakangan. Ketika semua manusia udah nggak ada yang bisa nolong, baru nyari Allah. Coba cek aja, pasnya ada masalah siapa dulu yang dicari. Kalau ambil handphone dulu, WA orang-orang penting dulu, ketika mereka semua nggak bisa bantu baru nyari Allah. Yuk jawab jujur, berarti kita bergantung ke Allah atau bergantung ke mereka? Ya, kalau aslinya gantung ke Allah, udah gantung ke Allah. Masalahnya selesai nggak selesai, yang paling penting dari masalah itu bukan masalahnya selesai, tapi yang lebih penting adalah karena masalah ini saya tambah deket nggak sama Allah. Buat apa punya segala macam yang disukai enak tapi nggak jadi tambah dekat sama Allah? Bisa jadi tadi istidraj, malah jadi musibah, ya. Dan tidak rugi orang yang gara-gara masalahnya jadi tambah dekat kepada Allah. Aib kebuka nih, dijelek-jelekin orang, ya. Yang lebih penting untuk dipikirin apa? Bukan orang akhirnya jadi cinta sama kita lagi, enggak. Repot nyampe ke meja hijau. Tahu meja hijau? Meja biliar, bukan ya, pengadilan maksudnya ya. Pengadilan, bayar pengacara berbulan-bulan, biaya nggak sedikit, hanya karena mulut satu orang tuh bisa segitu lama bela-belain, ya. Insya Allah. Anggaplah akhirnya satu dunia cinta dia lagi, pencemaran nama baiknya dikabulkan, dibersihkan kembali namanya, tapi di hadapan Allah masih dibenci karena belum tobat-tobat. Dapat apa? Emang surga kita di mulut orang? Kan juga capek. Ya, yang lebih penting ketika akhirnya aib dibuka, apa segala macam terbuka viral, yang lebih penting bukan akhirnya orang cinta lagi atau enggak, tapi gara-gara kejadian itu Allah ampunin saya atau enggak. Orang masih benci tapi gara-gara itu dosa berguguran diampuni, tenang, selamat. Bisa jadi pertolongan. Nah kan dosa tuh ujung-ujungnya dua nih. Dosa kalau terus-menerus dilakukan pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka biar malu sekalian, karena biasanya kalau udah viral baru tobat. Kalau nggak ketahuan nggak tobat-tobat, ya. Dua, masih nggak tobat juga, ini udah ya pilihan mau nggak mau, ya.
yaitu Allah matikan ketika sedang bermaksiat. Ya. Ada diceritain guru kami waktu itu, ada ya tokoh lah ya di tempat tersebut. Saya tidak sebutkan tempatnya, tidak sebutkan ini biar tidak, karena hanya ingin mengambil hikmahnya, tidak ingin membahas individunya. Ya. Ditemukan wafat dalam keadaan tanpa busana sesama jenis di hotel murah pinggiran jalan. Ya. Coba bayangin ya, Allah dengan segitu baiknya, gelar maha penyayangnya, mungkin nggak kalau itu baru pertama kali maksiatnya langsung Allah matikan dalam keadaan kehinaan kayak gitu? Mungkin nggak? Nggak. Kita jujur-jujuran yuk, berapa kali kita maksiat nggak langsung Allah matiin sampai detik ini, ya nggak? Terus ketika akhirnya itu kejadian, kata guru kami, mungkin karena terlampau terus menerus masih nggak berhenti juga, maka ya sudah, mau nggak mau, biar jadi pelajaran bagi hamba Allah yang lain. Ya, ada istilah. Ya, maka ya itulah yang penting ya, yang Allah suka. Ya, definisi nikmat dan musibahnya dilurusin dulu. Karena kalau nikmat masih berarti, oh nikmat itu kok kalau keinginan saya dikabul. Oh enggak, kata siapa? Ya, tapi nikmatnya nanti bismillah adalah ketika apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi nikmat itu sederhana, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya diselingkuhin, mau bentuknya motor hilang, bisa jadi nikmat, bisa, asal jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, seperti itu. Musibah berarti apa? Kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah, apapun. Meskipun naik gaji, meskipun uang belanja nambah, tapi malah dipakai maksiat, coba. Nikmatnya belah mana? Nih, saya contoh survei ya. Jadi semuanya kan masih berupa ujian ya. Nanti baru dari ujian itu bisa jadi nikmat atau musibah. Contoh, ibu tiba-tiba di WA sama suaminya. Istri, ya. Kan istri kan, betul. Ada apa gitu. Suami ibu, jangan yang lain-lain ya. Kenapa ada apa suami gitu ya. Uang belanja ayah naikkan ya 30 juta per minggu. Hah? Gampang kan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan udah bahagia ya gak? Makanya seneng drama ya gak? Nih Bu, udah gitu dapat uang belanja tambahan 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Bukan. Baru dibilang tadi ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau gara-gara itu tambah dekat sama Allah. Tadinya gak kurban jadi kurban, tadinya gak bayar zakat jadi bayar zakat. Coba Bu, kalau uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa gak jadi, itu karena gak punya duit tuh ya. Berarti itu ujian ya. Suaminya juga sama, di WA sama bosnya, one karyawan ya. Ada apa tur? Direktur ya. Besok jabatannya saya angkat ya, kamu saya angkat jadi atasan saya. Ngangkat orang jadi lebih tinggi dari dirinya ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian sama. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Mumpung jadi pemimpin, ya mari kita dengarkan sambutan dari pemimpin kita yang baru. Dia ngasih sambutan, perhatian. Mulai akhir bulan ini gaji kalian saya potong semuanya 2,5% untuk zakat. Wih. Karena dia udah hitung gaji karyawan sini gede-gede, tapi nggak ada yang mau bayar zakat. Ya, coba kalau yang ngomong sesama karyawannya, bro, bayar zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Dimarahin. Coba yang ngomong atasannya, dijadikan peraturan. Mau apa? Ya udah, begitu, diwajibkan. Ya, dia menggunakan kekuasaannya untuk jadi jalan dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat aja sama Allah. Ya, satu. Ya, tadi udah apalagi contoh selingkuhin ya. Jadi udah nggak rugi. Ya. Nanti ketika akhirnya sudah ini yang jadi tujuannya selalu Allah terus. Coba lihat orang, bismillah, lihat orang soleh manapun, orang makin soleh, lihat kira makin nggak pernah ngeluh,
nggak pernah ngambek, jarang kelihatan sedih, ceria aja. Ya, semua serba namanya orang Indonesia mah selalu untung ya. Jatuh dari motor, untung aja nggak kena kepala ya. Kakinya udah pengkor, untung aja nggak dua-duanya ya. Mobilnya hilang, untung nggak sama rumah-rumahnya. Ya. Sampai tahu nggak cerita si Kabayan? Kalau di tanah Sunda ada cerita si Kabayan. Ceritanya si Kabayan pulang bawa motor baru, manggil istrinya dari luar di gerung-gerung, ngeng. Istrinya siapa namanya? Iteng keluar, tak dulu nuju masak, lagi masak. Ih gimana sih lama, dijemput ke dalam, motornya ditinggal. Digandeng tangan istrinya keluar, motornya hilang. Udah gitu, waduh katanya mau kasih lihat motor Kata kabayannya apa coba? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, untung saya udah turun dari motornya. Kalau enggak saya ikut dicolong sama malingnya. Coba gimana tuh? Kabayan teh ngaco, aneh, konyol, tapi coba nggak pernah gimana stresnya orang kayak gitu. Semua selalu untung aja. Padahal kalau ada malingnya juga nggak mungkin ada orang di motor dicuri sama maling, didorong gitu, ikut di motor, maling lagi ngapain nyuri motor aku ya, kan lucu juga. Ya, ayo udahlah gitu ya. Kayak istilah, makin tinggi ketakwaannya, makin tinggi ketaatannya, ya lihat aja. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngambek. Ketemunya aja udah enakin hati bu. Ngelihat dia tuh bikin, oh iya ya, ingat Allah. Dan ingat Allah hati jadi tentram. Ya, nih ngaji kayak gini, tambah gelisah atau tambah tenang bu? Tenang. Nah, kan bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena kita telah membuktikan berarti firman-Nya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat ke-13 ayat 28. Ya. Surat ke-13 ayat 28. Ya, surat Al-Ra'd. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Ngomongin Allah jadi ingat Allah. Ingat Allah hati jadi tenang. Itu kan, benar kan? Coba ingat utang sekarang, Bu. Tenang nggak? Enggak ya. Jangankan gitu, ingat orang juga masih bisa ya. Ada yang orang yang mengingat dia malah tambah kesel ya, karena mungkin pernah disakiti olehnya. Coba kalau ingat Allah, oh beda. Ya. Jadi kalau insan kita masih stres, galau, lihat aja di hatinya berarti lagi belum Allah. Kalau udah Allah tenang ya. Kok dia udah dijahatin tuh, tapi malah tetap kok nggak marah ya? Malah dia tetap berbuat baik kepada yang dijahatin. Ini coba kita tanya, kan udah dijahatin sama dia, kenapa malah nggak marah? Kamu udah tolong, yang ditolong malah jahat. Dijawab, kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum sama Allah? Tapi kan dia udah jahatin saya bakal mati. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya bakal mati terus pengen ke surga. Kalau Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa, emang dosa saya cuma satu. Udah gitu cita-cita ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah jarang, ya. Tapi cita-cita ke surga, itu gimana ceritanya? Berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia mencaci saya berbuat buruk. Kan lumayan, baik banget ya dia ya. Saya lagi pengen beliin kue bolu nih untuk yang fitnah saya. Tapi kan aibnya dibuka oleh dia. Kan manusia itu tambah baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Ya. Coba lihat ya, dia begadang, telat makan hanya untuk mencari keburukan saya. Dicari foto-foto saya yang lama di Facebook, di Instagram, coba. Sampai kurang tidur. Coba orang yang aku cinta sama kita, mau 24 jam ngelakuin hal kayak gitu? Enggak tuh. Kok dia cinta banget ya sama aku? Udah gitu akhirnya dibocorin lagi ke orang-orang. Saya jadi tahu apa yang harus saya perlakukan. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Karena dia bocorin. Kok dia cinta banget ya sama aku ya. Masya Allah. Tapi kan kamu jadi dihina. Kehinaan yang disebut sama mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan yang saya yang asli.
Orang ngehina apa sih? Dasar Denis kamu banyak omong. Cuman dibuka satu aib saya yang banyak omong. Orang nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Nggak dibuka sama Allah. Nah, jadi kenapa harus ngambek? Ya. Tapi kamu udah tolong dia, dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Nah, tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Coba, apa kita meninggal ditanya, kamu tahu nggak tetangga kamu kelakuannya apa? Enggak, masa malaikat nanya kayak gitu? Ya, apa peduli? Ya. Udah weh. Yang penting lihat semua hal dari sudut pandang Allahnya jadi kebaikan. Gaya ibu-ibu pada ngaji sok soleha, jawab weh. Doain aja Ustaz, karena ngaji itu bukan tanda orang soleha, tapi pengen jadi soleha. Ya. Berhasil jadi soleha nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya saya mah hamba ikhtiar weh. Orang mau ngomong gimana gitu, alhamdulillah surga aja bukan di mulut orang. Siakan. Baru ge ngaji berapa lama udah sok-sok ngasih nasihat. Nasihat mah bukan kalau berdakwah itu harus suci dari dosa dulu, ya nggak ada satupun punya hak untuk dakwah selain Nabi. Ya. Karena siapa lagi yang maksum bersih dari dosa? Nggak ada. Ya. Ngingetin weh. Orang jadi baik, Allah yang ubah, kitanya nggak usah ngaku-ngaku. Orang nggak jadi baik, ya selagi niatnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala, nggak ada ruginya. Apa kita meninggal ditanya, emang udah berapa orang yang kamu mualafkan? Nggak pernah ditanya kayak gitu. Ya. Tapi apa yang udah kamu perbuat? Nah, enak tidak? Enak kan, nggak ada ruginya, aman. Masya Allah. Lihat orang berdakwah, padahal kemarin baru kita lihat dia maksiat. Ya udah tuh. Hidayah mah datang bisa kapan aja. Coba, manusia yang paling rugi itu siapa? Adalah orang yang ngelihat orang maksiat. Oke, yang maksiatnya dosa betul, tapi ternyata malamnya tobat. Tahajud nangis sejadi-jadinya bertobat di sisi Allah. Bisa jadi malam itu juga udah diampuni sama Allah. Kita yang ngelihat orang itu maksiat, masih kita gibahin sampai bulan depan. Coba Bu, yang maksiatnya udah diampunin Allah, kitanya dapat dosa sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dosa kita. Siapa lagi yang lebih rugi dari orang kayak gitu? Ya. Hati-hati ya. Udahlah, tahan. Segini teh mulut cuma dikasih satu. Coba kalau mulutnya banyak, ngomongin yang ini, ngomongin yang itu, cangkel, Insya Allah. Kadang sampai ngeliatnya ada grup, ya. Grup kerjaan di kantor ada 10 orang, ada grup kantor isinya 10 orang, tapi dibuatkan grup baru yang isinya sama persis dengan grup kantor, tapi isinya 9 orang minus 1 si kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Ya. Masya Allah. Jadi udah weh, tenang aja, nggak rugi. Kapan masih rugi tadi? Kalau kita standarnya masih yang kita suka, udah yang kita suka teh apa sih? Ya mau diapain? Dipuji kadang ya Allah. Bu, ibu suka dikasih uang 100 juta gak sih? Suka gak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi uangnya palsu. Gak jadi itu. Udah pada kayak gitu ya. Nih Bu, kadang kita juga suka loh sama yang palsu. Nyadar gak? Bukan. Tapi obrolan ketika ketemu teman-teman reunian terus ada ucapan, ibu kok makin muda terus ya setiap hari. Nah, omongannya asli nggak? Nggak. Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari itu gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya itu teh? Ya. Tapi suka percaya ada kita mah. Begitu nyampe kamar mandi ngaca sendiri. Iya juga ya. Bahagiain doain. Ibu semoga dapat anak yang soleh, menantu yang soleh. Itu kan coba didoain kayak gitu bahagia nggak Bu? Didoain dengan tulus daripada bohong. Ibu kok engkau suci tanpa dosa? Gimana ceritanya? Ya. Apalagi hati-hati setelah ada gitu suka ada bisikan mautnya Bu. Apa bisikan mautnya? Bu, boleh pinjem gopay dulu nggak? Ya. Bisikan ya. Muji kayak nanggung lah kadang-kadang. Ibu tuh usianya berapa sih Bu? Kok awet muda sekali?
Saya udah 4,2 loh, kok kayak 41,5 ya? Ya, muji kayak setengah tahun ya, menirit-irit ya. Kadang gitu ya, lumayan lah ya. Kadang ada yang lebih jahat lagi. Waktu itu ada teman baru cukus kumir, Bu. Tahu cukus kumir? Cukur kumis, cuman ketuker R sama S-nya ya. Jadi cukus kumir. Ya. Yang penting ibu sama-sama ngerti ya. Dipuji tapi mujian aku. Lu habis cukur kumis, lu terlihat lebih muda 4 menit ya. Nah, lumayan kan 4 menit bisa 1 kali sholat loh itu. Nah, Insya Allah ya. Udahlah, jangan kayak gitu. Dipuji ya udah. Dicaci ke sama aja. Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Nah, gini aja. Ya, gini aja. Malah yang nyebut monyong yang menghina yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, Bu. Susah. Tenang aja, nggak capek. Tenang aja, ya. Kita tuh menderita aslinya karena tadi ya. Standarnya bukan yang Allah suka tapi yang kita suka ya, sehingga nanti nggak heran nih misalkan ada orang baru gajian 20 juta sebulan malah ngambek, percuma gaji segini, saya baru bahagia nanti kalau gajinya udah sebanyak dia. Duit lewat doang sebulannya, suruh siapa punya banyak cicilan ya. Kadang yang dicicil kan kalau mau jujur nggak semuanya butuh tuh, cuman keinginan ya. Tetangga tuh udah ganti mobil baru, dia kan jabatannya di bawah papa, yang di rumahnya masih bisa jalan mah nggak bisa, gengsi ya. Lebih gengsi cicilan baru ya. Akhirnya tetangga cuman keren ya si bapak itu mobilnya baru, ya elah manggil ayam kayak gitu, Bu, ayam tuh, apa bedanya? Ibu pengen saya gituin, sini Bu tuh. Ya. Tapi senang nih gituin. Kecuali setelah habis ngambil cicilan baru orang muji teh sambil ngasih duit buat bantuan cicilan. Ya, ih kerennya mobil kamu, ini udah 1 juta bantuin cicilan. Nah, enggak kan? Ya, udah ya habis dipuji orang kita di rumah stres mikirin nggak bisa tidur. Ini gimana beresin cicilannya? Ya, biar tekor asal kesohor. Ya, ada. Nah, ya, capek tidak? Udahlah, yang Allah suka aja ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan ayat Allah hati menjadi tentram. Ya. Kalau udah ini yang jadi tujuan, bismillah. Enggak ya Allah, mau diapain juga. Yang penting engkau suka. Ya. Coba lihat ya, kita dengan segala macam yang kita kejar masih ngambek. Orang-orang yang mengejar apa yang Allah suka, para nabi kayak gimana? Ada gitu yang ngambek. Allah mah gitu sih, saya mah dihukum wae, sakit hati, pundung weh gitu. Rasul kenapa tidak berdakwah hari ini? Enggak mau, kemarin juga diledekin terus sama orang, sakit hati ya tuh. Masa gitu nabinya ngambek? Enggak kan? Tapi mau dicaci, mau dihina, mau dicaplok ikan paus, mau di kayak gimana pun ya udah. Yang penting Allah suka. Ya. Hatinya tinggal Allah saja. Udah yuk balikan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa orang tuh kalau masih gampang menderita 2 alasannya. 1, karena dia membaguskan dunianya, dan 2, menghancurkan akhiratnya. Kayak ginilah ibarat ya. Rumah kita di ujung jalan tuh. Buat ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya indah, Bu, pasangin karpet merah, pegangannya dari emas, lampu hias, tanaman hias ya. Indah luar biasa. Tapi rumahnya bobrok. Pintu nggak bisa dikunci, tembok bolong, atap retak, tembok rusak ya. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Ya kan? Iya. Kita pengen tinggal di rumah. Ya ibarat gitu, kita sekarang lagi di jembatan nih. Kalau hanya sibuk mempercantik jembatannya saja, lupa memperbaiki akhiratnya, pasti nggak enak hidup teh. Padahal uang aku udah lebih banyak dari dia. Padahal mobil aku udah lebih bagus dari dia. Nah, tidak cukupkah itu jadi renungan? Insya Allah. Dan yang paling penting ini ya, saya tuh kemarin ngeliat, dulu sempat mengajar di satu sekolah. Dan akhirnya mereka wisuda angkatan pertama.
Jadi ada harunya ya Allah mendengar ucapan mereka dan apresiasi mereka, wajah bahagianya ketika lulus. Saya jadi mikir, terus ngelihat ada di kesempatan yang lain juga ada pengumuman. Kadang kalau ada orang meninggal suka ada pengumuman ya di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang siapa bin siapa gitu ya. Kan kalau orang kan kadang orang tuh namanya sama ya, misalkan nama Agus di Indonesia ada berapa banyak ya, banyak banget. Terus misalkan ditanya, kalau misalkan Bu, insya Allah semua orang yang ada di sini kayaknya kenal lebih dari satu orang nama Agus ya. Ya, kira-kira kalau misalkan satu ada yang meninggal, Bu, kita nanyanya gimana? Agus yang mana? Ya. Nah, kira-kira Bu, kalau kita yang meninggal, Denis yang mana? Enak nggak kalau jawabnya itu yang biasa ngutang? Enak nggak? Karena waktu pengumuman itu ada orang nanya si Fulan yang meninggal, Fulan yang mana? Itu yang biasa azan di masjid. Aduh, nikmat sekali itu panggilan ya. Oh iya, yang selalu paling awal kalau sholat. Aduh, Masya Allah. Nah kadang kita baru tahu diri kita tuh kudu nunggu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita yang sudah nggak ada kan kita mikir ya Allah, saya tuh udah jadi apa sih selama ini? Saya ngebayangin gitu ya di hadapan orang-orang teh, Denis yang mana? Kalau misalkan Denis yang jahat itu, Denis yang sombong itu, Denis yang banyak dosa, kayak walaupun kita tahu ya surga kita bukan di mulut mereka, bukan di ucapan mereka. Tapi kan orang tuh bisa lebih ngelihat lebih netral daripada apa yang kita lihat kalau bercermin. Ya. Kadang kita ngerasa diri kita seperti apa padahal di hadapan orang lain enggak. Betapa banyak anak yang ngaku siap untuk menikah tapi orang tuanya berkata, "Alah, Nek, Dek, bangun aja jam segini, gimana siap pengen nikahin anak orang?" Gitu kan? Tapi dia ngerasanya udah siap. Nah, pandangan orang lain kadang kan bisa lebih netral. Ya. Ya dari kacamata orang lain. Saya mikir ya Allah, saya tuh udah jadi apa selama ini hidup teh? Udah jadi manfaat atau belum? Atau malah jadi tambah banyak dosanya sejauh ini? Makanya sebisa mungkin setiap kali satu kejadian, ketemu dengan siapapun, kenal dengan siapapun, yang dipikir udah bukan masalah saya untung apa nih kenal sama dia. Tapi adalah dengan kenal sama dia, gimana caranya saya tambah banyak dekat sama Allah, tambah pahalanya sama Allah. Tahu-tahu Allah kenalkan sama orang yang belum bisa ngaji padahal usianya sudah sepuh. Kan bukan untuk menunjukkan kita lebih mulia, enggak kata siapa. Tapi bisa jadi oh Allah teh memperkenalkan saya kepada dirinya mungkin untuk jadi ladang pahala. Jadi bisa saya ajarin ngaji. Kan coba lumayan pahala jariah. Anak kecil dari masih kosong kertas kosong, kita yang ajarin Al-Fatihahnya, dia jadi orang muslim yang minimal sholat sehari 5 waktu dalam sehari sampai dia meninggal puluhan tahun kemudian, berapa transferan pahala tuh dapat dari anak kita. Nah, kadang bisa jadi manusia yang paling beruntung sejagat raya tuh adalah guru PAUD kayaknya. Ya. Iya, ngajarin huruf hijaiyah. Ngajar dunianya mah nggak seberapa, Bu. Ada guru PAUD dekat rumah 250.000 Bu sebulan, Bu. Hah? Masya Allah, tuh nggak dibayar ya. Tapi gede rumahnya. Tuh Allah jamin. Ya, berarti kan rezeki kan nggak cuma dari gaji. Gaji mah adanya gitu di tukang bakso, Bu. Kadang suka habis duluan gajinya. Nah. Ya, minta gajinya udah habis. Insya Allah. Minta gajinya ya Pak, bos saya, kamu karyawan saya bukan kok minta gaji. Maaf ya, ngalantur kemana-mana. Tapi ya udah, udahlah tenang. Kadang renungin ya Allah, saya hidup jadi apa? Udah lebih banyak ngejar yang diri ini suka atau yang Allah suka? Karena kalau yang ngejar diri ini suka bisa jadi dapat, Bu. Uangnya beneran dapat, jabatannya beneran naik, popularitasnya beneran meningkat. Tapi kalau misalnya gara-gara itu kehilangan keriduan Allah, rasa rugi gitu. Misalkan kajian sehari misalkan udah jadwal keempat atau kajian kelima, udah paling malam, mulai udah dari subuh. Oh, fisik drop. Tinggal bayangin ya Allah, ini apa yang didapat bela-belain. Kalau udah capek kayak gini, terus engkau masih tidak ridho ya Allah, itu buat apa ini bak-bak gini semua? Kayak Allah apa yang dikejar? Masa cuma ngejar? Wah, mereka semua harus kagum mendengar ceramah saya.
nggak jadi apa-apa. Sekagum-kagumnya orang tapi diri ini malah tambah jauh dari Allah. Bukannya malah mengagungkan Allah, malah mengagungkan diri sendiri. Hancur, hancur. Jadi ya udah weh Allah aja. Ya. Nah, tahu-tahu ada yang mencaci padahal udah berusaha. Ya udahlah, penyempurna itu mah, transferan pahala. Kita tahu siapa diri kita yang asli. Allah tahu kita pas sendirian pernah berbuat apa aja. Enggak Allah buka semua kan? Maka ngapain kita harus sakit hati sama jahatnya mulut orang? Dia lagi transfer pahala aja udah. Jadi nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Silakan mau diapain aja. Yang penting jadi tambah dekat kepada Allah. Karena tadi ya, agar tidak jadi istidroj, setiap terjadi sesuatu yang harus paling pertama kita pikirin adalah gimana caranya saya tambah dekat kepada Allah gara-gara ini. Contoh nih, dapat uang banyak nih. Mikir kan, ini istidroj bukan ya? Maka yang dipikirin bukan ini uang pengen saya pakai untuk beli apa, bukan. Tapi gimana caranya uang ini bikin saya tambah dekat sama Allah. Karena kalau dipakai untuk kebaikan, istilah, dan dimudahkan lagi untuk berbuat baiknya. Kadang ada orang pengen berbuat baik malah dihalangin Bu sama Allah. Bu. Ya. Ada orang kaya tobat, pengen sedekah di lampu merah biasanya ada yang minta. Biasanya dia juga nggak pernah ngasih, kali ini pengen minta nggak ada tuh. Ke masjid-masjid, kotak amalnya di dalam semua digembok. Sampai ke panti asuhan itu orang, maaf Pak, saya takut nggak amanah, donatur kami udah terlalu banyak, anak-anak yatimnya baru segini, izin belum bisa menerima sedekah dari Bapak. Ditolak lu menerima sedekah. Nangis tuh orang pinggir jalan, ya Allah, segitu tidak ingin yang kau menerima amalanku ini ya Allah. Maka kan berarti aslinya tiap kali kita sedekah nih, kan bukan kita yang dermawan, tapi memang Allah tentukan ada rezeki orang itu di kantong kita. Ya. Mau kita tahan kayak gimana, nyampe kalau memang rezeki orang itu. Berarti kan aslinya setiap kali kita sedekah, kan bukan kita yang sedekah, tapi Allah sedang menyalurkan rezekinya kepada hambanya yang lain. Kita dipilih aja jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan diizinkan kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? 1, ngilang, nggak usah ngaku-ngaku. Ya, ini kan saya yang ngasih, enggak, ngilang aja udah. Ya, kenapa Bu? Oh kalau pengen ini syaratnya buat apa nih? Buat supaya kalau takut ini istidroj atau bukan, ya. Maka pastikan setiap kali menerima sesuatu yang dipikirkan adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah karena hal tersebut. Kayak contoh tadi, ibu dapat uang 100 juta misalkan gitu ya. Takut nih, 100 juta ini istidroj bukan ya? Kalau pengen memastikan agar itu, pengen memastikan apakah itu istidroj atau bukan, gunain 100 jutanya buat kebaikan. Contoh bayar zakat, ya boleh kita nikmati boleh. Setelah zakat yang hanya 2,5%, 1/40-nya, sisanya bukan boleh kita nikmati. Kita beli makanan yang kita suka boleh, baju yang kita suka boleh, ya. Butuh kendaraan boleh beli kendaraan silakan. Butuh rumah baru boleh beli rumah, ya. Jadi yang 2,5% itu menyucikan yang 100%-nya, ya. Jadi kayak gitu Bu, ya. Naik jabatan, ya Allah ini naik jabatan teh istidroj bukan ya? Karena ada orang gara-gara naik jabatan malah jadi masuk neraka Bu. Ya, karena menyalahgunakan posisinya. Ya, setelah udah kayak gitu, ya udah jadikan mikirin. Pokoknya setiap kali kejadian sesuatu, gimana caranya gara-gara ini tambah dekat sama Allah. Ya. Karena kalau misalkan tambah dekat sama Allah, dimudahkan pula, ya udah. Ya. Karena rugi kadang ada bapak-bapak marah kepada anak-anak di masjid. Anak-anak tuh dimarahin ya. Bandel kalian tuh, jangan lari-lari di sini. Kamu nggak tahu bapak tuh capek bangun masjid ini. 5 tahun mendirikan. Aduh, pahala 5 tahun diriin masjid hilang tuh gara-gara 10 detik bercoloteh. Ya. Padahal 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu ada, Allah sudah tentukan akan ada masjid dibangun di situ. Sebagian manusia dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah, berarti kan Allah yang bangun masjidnya. Tapi yang dipilih jadi jalan diizinkan kebagian pahalanya. Apa tapi syaratnya? Ngilang kayak tadi.
bukan saya. Allah ini. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Ini masjid saya yang bangun. Anak-anak di sini soleh saya yang ngajar. Ngaku-ngaku ya. Enggak lah. Jangan ngaku-ngaku. Masya Allah. Kadang pernah ketemu nggak Bu orang yang ngomongnya semuanya serba aku. Iya. Iya aja. Ya, kadang nanya pun untuk mukadimah kesombongan. Jangan anaknya udah hafal berapa juz. Alhamdulillah 1 juz. Terusin. Biar kayak anak saya gitu. Kok saya ngedidiknya luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Ya nggak pengen tahu urusan orang. Pengen mukadimah aja biar bisa untuk. Ya. Ngelihat kucingnya bisa jadi sombong Bu. Gimana caranya? Kucingnya lucu ya seperti singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura kan tiketnya nggak semua orang loh bisa ke Singapura. Nggak nyambung mas. Nggak apa-apa. Yang penting pengen sombong. Ya. Penderitaan pun nggak mau kalah biasa. Ada apa nih rame-rame? Ini si AA jatuh dari motor, spionnya lepas. Baru spion lepas. Saya kaki lepas juga pernah. Tuh penderitaan kayak nggak mau kalah. Negatif yang diomongin. Mendung ngambek, ngaco Allah. Udah tahu jemuran saya masih banyak, masa mendung? Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Udah tahu Bintaro tuh kalau udah macet. Kalau hujan nih, lampu merah di depan 1 abad. Hiperbola mulai. Ada gitu lampu merah 1 abad tuh. Insya Allah. Macet ngeluh, macet banget sih ini Bintaro. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Ya. Pagi-pagi, Pak, ada sarapan apa nih di rumah? Ada nasi kuning Bu. Hah, nasi kuning yang di depan? Kuningnya ge pucet. Pelan-pelan dicemilin abis tapi. Bangun tidur ngeluh, ngambek. Badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk emang bisa bangun? Enggak. Di kantor ngambek ya. Kalian tuh bisa diam gak sih? Kepala saya pecah tau gak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB darah di mana-mana harus dipel ya. Bohong. Hiperbola ya. Seperti itu. Masya Allah. Enggak lah. Yang penting ya Allah suka saja. Ya. 10.33 sudah 1 jam juga ya, Masya Allah. Silakan dikembalikan. Mungkin saya nanti izin abis ini sambil nunggu langsung pesan ini ya. Nanti sambil nunggu. Oh iya. Ini aja kampus Taskia Sentul. Taskia Sentul. Ya. Nanti sambil nunggu Grab silakan kalau ada yang mau tanya jawab atau foto-foto Bu. Ya berdua itu. Berdua. Ya adalah dikembalikan dulu. Tanya boleh enggak? Kampus Taskia Sentul ya, Bu. Mana tadi? Enggak apa-apa sih kedengeran. Oh enggak usah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Pertanyaan saya, kalau seandainya, kan masing-masing kalau misalnya dia sebagai pengusaha, terus sebagai rumah tangga, sebagai apapun, karena kan doanya berbeda ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya, kita ikut tender, doanya sudah berhari-hari, berbulan, persiapannya udah heboh. Tahu-tahu setelah ikut pengumuman ternyata kalah. Dan kalah bedanya hanya sedikit sekali yang kadang-kadang nggak masuk akal, hanya sedikit sekali lah rupiah. Tapi apapun itu tidak bisa kita ubah. Tapi sesuai dengan kita sering belajar, kalau pas ada pengumuman itu kita mendapat alhamdulillah saya kalah. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan lagi. Nah itu kadang-kadang mungkin dalam hati sama kenyataan di depan belum sinkron. Iya. Hatinya Iya.
Iya. Jadi untuk biar kita bisa terimanya ikhlas juga, tapi dengan harapan juga gitu. Mau dijelaskan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu deh Bu, biar nggak lupa. Udah di booking tapi itu. Karena kan nanti ada waktu perjalanannya di sininya. Ya, maka Bismillah. 1. Aslinya sesuatu itu baru jadi kesuksesan kalau ya Allah tambah suka aja. Bukan ketika kayak gitu ya. Anak kuliah misalkan, dia punya kampus idaman, udah ikut bimbel, paketnya berapa banyak, udah belajar. Yang kepilih malah temennya nggak belajar, dianya nggak kepilih. Atau ada orang yang padahal sebetulnya bisa pengen sekolah di sekolah tersebut, zonanya sudah sesuai zona, tapi nggak kebagian karena kursinya sudah penuh, dibeli oleh para orang-orang kaya yang udah beli kursi duluan, misalkan. Ya, maka istilah yang paling sukses dalam urusan itu ya aslinya adalah yang tambah dekat saja sama Allah, tambah dicintain Allah, bukan yang akhirnya keterima di situ. Orang ta'aruf seperti apa yang sukses? Yang ta'arufnya membuat yang terlibat di dalamnya tambah dekat kepada Allah, meskipun gak jadi nikah. Jadi suksesnya ta'aruf itu bukan sampai pernikahan ya. Orang nikah seperti apa yang sukses? Bukan yang setiap hari suaminya datang naik kuda putih menggigit setangkai mawar sambil slow motion ya. Bukan. Tapi pernikahan yang berhasil membuat sekeluarganya kumpul di surganya Allah. Bicara kayak gitu mah, nabi-nabi Allah juga pada punya keinginan. Nabi Nuh kan gak kurang pengen gimana lagi anaknya untuk jadi bertakwa. Tapi akhirnya 950 tahun berdakwah, ketika air bah itu datang, anaknya gak mau ikut. Diceritakan di surat Hud ya. Nabi Ibrahim pengen sekali ayahnya bertakwa, tapi ayahnya malah pembuat patung berhala. Rasulullah berapa ingin Abi Thalib, ayahnya Ali, untuk menjadi bertakwa, sampai di akhir rebutan itu. Waktu Abi Thalib wafat, Rasul ada di situ, petinggi-petinggi Quraisy yang masih kafir juga ada di situ ya. Rasul berkata, katakan satu kalimat ini saja yang dengan kalimat itu aku bisa bersaksi untukmu di hadapan Allah ya. Tapi kalimat la ilaha illallah tidak pernah terucap dari lisannya, dan itu adalah perpisahan paling menyakitkan, karena berarti luar biasa kan. Tapi ya udah, punya keinginan, tapi ternyata ya udah, kita sedang digenggam oleh yang lebih tahu tentang keinginan kita. Makanya kan aslinya cukuplah kita harus butuh berapa kali patah hati, gagal dan kecewa dan sedih lagi, baru yuklah berhenti ngejar yang kita suka. Karena kata siapa yang kita suka itu paling baik buat diri kita. Mulai ngejar Allah aja. Gitu aja yang dipikir. Anggaplah selama ini tadi bicara tentang tender, nggak semuanya gagal kan? Pernah ada yang berhasil? Banyak. Setelah akhirnya banyak itu kok masih ada sedihnya juga. Iya kan? Berarti kan aslinya bahagia bukan dari yang kita suka, tapi bahagia dari yang Allah suka. Tapi ikhlasnya di hati. Makanya justru kadang izin ya, saya pulang dari Thailand itu, selesai dari bandar judi itu dalam kondisi masih bawa duit ratusan juta, Bu. Sisanya tinggal segitu memang. Dengan rencana hijrah, tobat, uang masih ada, usaha pasti ini meledak nih, sukses. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kata Allahnya, katanya pengen tobat, masa duit haramnya nggak dibuang-buang? Tapi nggak sanggup ya langsung ngebuang semuanya ya. Tenang, dikirim para penolong. Datang Bu para penolong. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua. Bro, teman dari kecil nih, ini proposalnya, keuntunganmu segini. Oh iya ikut. Minggat sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi batang hidungnya. Ya. Awalnya 2 tahun 3 tahun hijrah apaan, takwa apaan, kenapa malah makin ancur-ancuran kayak gini. Tapi setelah akhirnya 3 tahun ternyata malah iya benar pertolongan, karena sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan lagi. Coba kalau masih ada yang kemakan. Dulu kenapa menderita sedih? Saya harus berani menampar diri sendiri. Waktu itu sedih kehilangan uang itu sederhana, karena di hati saya belum Allah, tapi masih uang itu. Makanya pahit ketika kehilangan uang itu. Ya. Dan ketika akhirnya terbiasa, ibarat ginilah, orang kalau pertama kali makan apa misalkan, makanan yang dia paling suka gitu ya, entah apapun lah ya,
Tapi kalau makanan itu akhirnya dimakan setiap hari selama 365 hari, setahun, sehari makan 3 kali, bosen nggak? Bosen. Sama Bu, kehilangan duit juga ada rasa kayak gitu ya Bu. Tipu lagi, ini lagi sampai ke nol, sampai akhirnya mulai dari jualan kaos kaki di emperan lagi di CFD, sampai sempat jadi kurir. Ini ekspedisi, naik motor, bawain 60-an paket, ngetok-ngetokin pintu orang, panas-panasan, tok tok tok, paket, Masya Allah. Mulai lagi dari situ, ya. Tapi ketika akhirnya perasaan ketika akhirnya sudah bersih dari itu semua, jauh lebih tenang daripada pas di saldo masih banyak tapi uangnya masih kotor semua. Ya. Ternyata yang ketika kejadian itu ya udah, berarti itu lagi dilepasin segala kemelekatannya. Terbaik, pasti terbaik. Karena Allah nggak mungkin iseng-iseng, kayaknya yang terbaik buat hamba ini yang ini enggak. Udah pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya, asal satu kitanya juga berusaha sebaik mungkin jadi hamba yang tambah dicintain Allah, bukan berusaha. Kayak kadang kita jujur ya, sejauh ini kita lebih berusaha keras mana tadi, ngejar diri kita dicintain orang, atau ngejar yang dicintai diri, atau ngejar yang dicintain Allah, ya kan sejauh ini. Jadi ternyata yang selama 3 tahun awal pulang dari Thailand itu saya sedang dilepaskan dari segala kemelekatan itu. Ketika akhirnya udah sampai rugi segini, sampai akhirnya udah nggak dilihat lagi rugi. Dulu mah rugi itu direnungin, ya Allah ini nominal segini dibayar. Sekarang ya udahlah, udah segitu tetap aja sampai sekarang gini gitu ya, tambah gemuk malah katanya saya dibanding itu. Jadi ya udahlah, lagi dilepaskan. Karena emang tadi ya baru bisa lapang segalanya nikmat ketika di hati, ya hati kita segini-gininya tapi ditaruh macam-macam, hartaku, jabatanku, tenderku, kekuasaanku, popularitasku, dan ada Allah nyelip di situ. Ya tuh wajar sempit-sempitan. Tapi kalau semuanya ditanggalkan, tinggal sang pemilik segala-galanya, kan lega kan, enak. Ya udahlah. Wallahu a'lam bishawab. Kok mau tanya kok satu lagi ya Bro? Iya. Engkau kan sehari itu sampai puluhan juta sehari. Pasti pekerjaan itu dengan wanita, minuman keras, masih muda, itu kok bisa berani hijrah itu apa karena disuruh orang tua atau ada siapa-siapa, apa emang dari diri sendiri tahu-tahu waduh nggak benar nih kerjaan, nggak diberkahi Allah, gimana sih? Ya itu kayak waktu itu diceritain juga bahwa satu, dunianya mulai membosankan. Maksud bosan tuh ya gitulah ya, seperti kayak tadi bilang sesuka. Tapi nggak ada yang menjanjikan saya masa tua, 5 menit lagi juga nggak tahu ya. Karena kalau ibu udah pada izin ya, ibu lebih banyak, lebih tinggi usia dari saya, tapi ibu pernah muda, saya belum tentu setua ibu nanti. Ini nyampe depan rumah juga belum tentu kan. Jadi satu kayak gitu. Bisa mikir ke situ tuh apa yang Ya Allah berarti yang tolong. maksudnya yang menggerakkan Ya Allah berarti yang tolong. Dan memang ya banyak sih, cuman nggak tahu ini Grabnya udah datang atau belum kan. Sambil jadi ya saya ngelihat akhirnya semua orang dibukakan sih di sana itu. Segala hal yang kata orang itu sumber kebahagiaan, saya miliki dan orang-orang sekitar saya pun memiliki, tapi mereka malah jauh lebih menderita daripada orang-orang yang nggak punya itu semua. Ya, saya ingat pernah cerita yang anaknya kuliah di London, di Jerman, anak yang lainnya yang masih serumah sering ke luar negeri, tapi yang paling dia iriin adalah ketika ngelihat ada anak muda menyuapi ibunya, ngupasin jeruk, serabutnya dibersihin, diantaran ke bibir ibunya. Ketika ibunya pengen buang bijinya, tangan si anaknya sudah sedia di bawah. Itu iri. Wajahnya terlihat lebih iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen beli mobil. Kan paling kalau orang belum pernah punya mobil, ngelihat mobil kan agak norak dikit paling kan. Paling cuma diajak selfie, mobilnya dipajang jadi wallpaper di handphone, wallpaper. Tapi kalau misalkan ternyata nggak dapet, masih ada harapan kan di matanya. Saya tinggal kerja keras, suatu saat bisa kebeli. Tapi kalau dia putus harapan wajahnya, wajah irinya wajah yang ya Allah, apalagi yang saya belum punya, apalagi yang saya nggak sanggup bayar. Tapi anak saya demi Allah nggak kayak begitu. Anak yang di London, di Jerman, kalau nelponnya sebulan, terakhir nelpon bulan lalu itu pun karena minta duit. Nggak minta duit enggak, ya kan kayak gitu ya. Ada yang hilang, anaknya yang sering di rumah nggak pernah ketemu karena masing-masing di rumahnya.
Saking besar rumahnya, anaknya fasilitas di kamar lengkap, jadi udah nggak pernah ngeriung di ruang tengah. Sampai naudzubillah ada yang sampai dibuang oleh anaknya sendiri ketika bapaknya udah pensiun, penyakitan, ditaruh di panti jompo. Sampai ada yang meninggal di kontrakan pinggiran kota, 700.000 kos-kosan sebulan. Bapaknya meninggal di situ, anaknya kaya semua. Karena bapaknya karena anak-anaknya nggak mau ngurus di situ, ditaruh bahasa merekanya bahkan ditaruh di situ. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas sudah pembantunya jenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari, air kencing mengenang, sampah berantakan 8 menit ya. Maka dengan kejadian seperti itu, ya Allah. Dan demi Allah, yang akhirnya membunuh si orang tua itu kan bukan masa tua dan penyakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Jadi anaknya mah jadi kaya beneran. Tapi ketika akhirnya seperti itu, hilang, ada yang hilang bagi mereka. Dunia mulai membosankan, yang menjalankan sudah mulai pada pengen berhenti juga aslinya mereka, cuman nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Yang ketiga, saya survei ke pendiri-pendiri kasino yang jauh lebih senior, lebih sepuh, yang udah kakek-kakek, mungkin sebagian sekarang sudah wafat. Ada nggak yang happy ending? Ternyata ada yang matikan HIV/AIDS, ada yang dipenjara, ada yang dikhianatin anak istrinya sekarang agak gila, ada yang masih kaya tetap masih kaya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi nggak ada yang happy ending. Jadi saya nggak nemuin alasan lagi untuk ngelanjutin di situ. Ya. Tapi kan uangnya banyak, silakan cobain ngerasain dapat duit segitu banyak setiap hari. Mati rasa sama aja, biasa aja, gitu aja. Kebeli makanan banyak, emang muat perutnya? Gede, emang kita bakal ngeguling-guling di setiap bagian rumahnya gitu. Besok di kamar yang ini, besok lagi di kamar itu, enggak, tetap aja 1 kali 2. Bisa ini kebeli villa, emang dikunjungin villanya setahun sekali. Coba yang pada korupsi. Yang enak siapa? Si Mamang sama si Bibi, tiap hari berenang di villa seger, ya enggak? Digaji lagi dan tidak dihisap. Ya. Lari-larian di taman kayak film India, ya enggak? Yang punyanya datang setahun sekali enggak, diakuin enggak bisa, takut ketahuan KPK. Meninggal, dihisap, aduh, mana kudu ngegaji si Mamang sama si Bibi. Coba. Udah habis ini kita ngelamar kerja aja jaga villa, Bu. Ya udahlah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa saja atau gimana? Baik, izin ya. Mohon keredoan hatinya, izin karena ini hari Jumat, saya ngejar Jumatannya juga, dan juga mungkin mudah-mudahan juga persiapan harus selesai lebih awal. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat, dan izin keredoan hatinya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat hadiratullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi ya. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin dikembalikan kepada yang siwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.